Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitri Adin dari kelas MIP 2B. Saya akan buat project UAS, membuat database proyek Nikia Sambas. Tabelnya yaitu terdiri dari dosen, kemudian jurusan, kemudian mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan yang terakhir nilai. Oke, langsung saja kita mulai pembuatan database menggunakan SAMPP dan dibantu dengan Cisco Packet Tracker, Visual Studio Code, dan browser. Yang pertama-tama yaitu kita akan membuka SAMPP dan kita start pada Apache dan MySQL. Di sini saya sudah start ya dari tadi. Kemudian buka browser. Di sini saya menggunakan tab samaran yaitu new encode into Windows, yaitu tab samaran. Kemudian kita akan memasukkan ini http localhost php-admin. Oke, kita copy saja. Kemudian enter, tunggu. Di sini kita akan membuat tabel yang akan berisikan tabel dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, dan yang terakhir nilai. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita buat database-nya. Oke, kita new. Kemudian kita buat nama database-nya yaitu UAS. Kemudian kita create. Kemudian kita membuat tabel yang terdiri dari dosen. Ya, kita buat tabel bernama dosen sebanyak 4 kolom dan kita create. Kemudian kita isi dengan nama ID dosen, NIP, nama, dan mata kuliah. Di sini kita akan memberinya ID dosen. Kemudian tipenya yaitu integer 11. Ini value-nya 11. Kemudian kita ke auto treatment, kita centang dan otomatis akan primary key. Kemudian kita kasih nama NIP, tipe datanya varchar, kemudian sebanyak 30 ke 30, kemudian kita 0. Oke, dan kita beri nama lagi, nama, kemudian tipe datanya varchar, kemudian sebanyak 100, dan kita 0, otomatis tercentang yang ini.
dan kita isi lagi dengan nama mata kuliah dan tipe datanya yaitu varchar sebanyak 100. Oke, kemudian kita save. Oke, kita sini sudah tersimpan dan kita buat lagi tabelnya, itu bernama jurusan. Oke, ini jurusan sebanyak 2 kolom terdiri dari ID jurusan dan nama jurusan. Kemudian kita isi ID jurusan, tipenya integer sebanyak 11. Kemudian kita auto encryptment dan primary key. Kemudian kita isi nama jurusan, tipe datanya yaitu varchar sebanyak 100, dan ini kita no. Oke. Kemudian kita save. Kemudian kita akan membuat tabel mahasiswa terdiri dari ID mahasiswa, name, nama jurusan, ID, dan alamat. Oke, kita buat ini nama mahasiswa sebanyak 5 kolom. Kita create dan kita isi dengan nama ID mahasiswa, tipe data integer dan 11. Kemudian kita centang pada auto encryptment dan primary key. Kemudian kita isi dengan nama name, tipe datanya yaitu varchar 20 valuenya, dan di sini kita centang yang 0. Oke, kemudian kita isi dengan nama dan tipe datanya yaitu varchar. Ya lupa, jadi ini kita kasih unique. Oke, kita lanjut lagi ke bagian nama, tipe datanya varchar, kemudian kita isi 100 dan yang ini kita nolkan. Oke, kemudian kita beri nama jurusan, ID, tipe datanya yaitu tipe datanya integer. Kemudian kita isi 11, kemudian yang 0. Kemudian alamat, kita isi dengan alamat. Kemudian tipe datanya yaitu teks. Setelah itu kita save. Di sini sudah tersimpan. Kemudian kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Tekan mahasiswa dan kolomnya yaitu ID matkul, nama matkul, dan SKS. Dan kita buat. Oke, kita beri nama mata kuliah sebanyak 3. Kemudian kita Oke, di sini nama kita beri nama ID matkul. Tipe datanya itu integer, kemudian kita beri 11. Dan
jangan lupa kita beri auto engagement dan primary key. Oke, kemudian kita beri nama matkul. Kemudian tipe datanya yaitu varchar. Kita kasih 100. Oke, ini default, ini jangan lupa. Kemudian kita beri nama SKS. Kemudian tipe datanya yaitu integer, kita beri 11 juga. Dan ini jangan lupa 0. Kemudian save. Oke, kita tambah lagi dengan tabel nilai, terdiri dari ID nilai, ID mahasiswa, ID matkul, dan nilai. Kita beri nama tabelnya yaitu nilai, banyak 4 kolom, kemudian guide. Dan di sini kita beri nama ID nilai, tipe datanya integer, kemudian sebanyak 11. Jangan lupa kita auto engagement dan primary key. Kemudian kita beri nama ID mahasiswa yang tipe data integer dan 11, dan jangan lupa 0. Kemudian beri nama ID matkul, tipe datanya integer 11 dan 0. Oke, yang terakhir yaitu nilai, yang tipe datanya yaitu float. Oke, kemudian kita save. Oke, di sini sudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Kemudian kita akan menggabungkan ini relasi friend key, yaitu menggabungkan tabel mahasiswa jurusan ID ke tabel jurusan dan terhubung ke ID jurusan. Kita buka ke jurusan, ke sini. Oke, langsung saja kita buat ke mahasiswa, kita pilih yang stroke, kemudian kita pilih yang relation view. Oke, kemudian kita di sini kolomnya yaitu ke ID jurusan ID, database-nya yaitu UAS. Nah, di sini UAS. Kemudian kita ke tabel jurusan, kemudian yaitu nama ID jurusan. Kemudian kita di sini nanti dia ada otomatis terisi sendiri. Kemudian kita save. Oke, di sini sudah tersimpan. Kemudian kita ke tabel nilai. Kita akan merelasikan atau menghubungkan ID matkul, ID mahasiswa terhubung ke tabel mahasiswa dan ke ID mahasiswa, kemudian ke ID matkul, ke tabel mata kuliah, dan ke ID matkul. Kemudian kita ke relation view. Kemudian kita di kolom ID mahasiswa
ke tabel mahasiswa, kemudian ke ID mahasiswa, kemudian kita tambah ID matkul, kemudian ke tabel mata kuliah. Oke, itu otomatis ke ID matkul, kemudian save. Kemudian kita akan melihat apakah ini terhubung atau tidak. Kemudian kita ke more, kemudian kita ke designer. Di sini terhubung, sudah terhubung. Di sini dosen tidak terhubung karena dia berdiri sendiri. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu ini. Oke, sini. Oke, ini bisa di save agar tidak acak-acakan lagi. Yang kita save memberi nama relasi UAS, kemudian go. Di sini sudah tersimpan. Kemudian kita akan membuat file. Di sampipi, kemudian ke htdocs, kemudian kita tambah folder baru, kita beri nama UAS, kemudian enter. Oke, kemudian kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita buka file tadi, open folder, kemudian kita buka, jadi kita simpan ke ecer, ke sampipi, kemudian htdocs, kemudian kita pilih yang tadi kita buat, UAS, kemudian select folder. Oke, kita tunggu. Oke, sini kita sudah masuk di sini. Kemudian kita buat file dengan nama koneksi.php, kemudian enter. Nah, sini kita akan membuat koneksi. Apakah berhasil atau tidak? Kita cari codingannya yang sudah saya buat tadi. Sini kita copy saja. Oke, kemudian di sini saya sedikit akan menjelaskan di bagian host yaitu localhost yang tadi kita buat, kemudian usernya yaitu root, dan passwordnya kita kosongkan saja. Kemudian di bagian db ini yang UAS adalah nama file yang kita buat tadi di htdocs. Oke, kemudian kita Ctrl S biar tersimpan. Kemudian kita buat file. Oke,
sebelumnya kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Oke. Kita buka ini, kita coba localhost nih, localhost, kemudian buka file tadi, enak. Sini kita akan beri UAS, kemudian koneksi yang tadi kita buat, koneksi.php, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ke koneksi.php. Kemudian kita lanjut lagi, kita akan menambah file dengan nama tambah mahasiswa, .php, kemudian enter. Oke, di sini kita akan menambahnya. Oke, ini akan kita tambahkan file yang sudah saya buat. Oke. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita tambah lagi file dengan nama proses tambah. Proses tambah .php, kemudian enter. Kemudian kita copy lagi file yang sudah saya buat, kemudian Ctrl V. Oke, di sini. Oke, kemudian kita Ctrl S. Oke, kemudian kita tambah file lagi, yaitu index.php, kemudian enter. Kemudian kita copy ini file yang sudah saya buat tadi. Oke, ini Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, kemudian Ctrl S. Coba kita lihat apakah ini berhasil atau tidak dengan kita ketikkan index.php, kemudian enter. Kita tunggu, ternyata sudah berhasil. Oke, kita ke bagian edit mahasiswa. Kita buat file bagian edit mahasiswa, kita buka Visual Studio DAG lagi, dan kita new file, kemudian beri nama edit mahasiswa, kemudian .php, kemudian enter. Di sini kita Ctrl C, Ctrl V. Oke, sini Ctrl V, kemudian Ctrl S. Kemudian kita tambahkan file lagi, yaitu dari nama proses edit
.php. Oke, kemudian kita copy lagi, sudah saya buat ini, kemudian Ctrl V. Oke, jangan lupa Ctrl S. Oke, kemudian kita buat file lagi. Yang terakhir file hapus mahasiswa.php, kemudian enter. Oke, kemudian kita copy. Ini sudah saya buat file yang sudah saya buat. Oke, lupa Ctrl S. Oke, ketika sudah ini, kita kembali lagi ke file database ini. Kita ke database UAS, kemudian kita ke tabel. Kita ke tabel jurusan dulu lah. Kita ke tabel jurusan, kemudian kita akan menambah cara manual, tambah satu saja lah, tambah satu file keyword. Coba kita insert, tambah satu data saja, ID jurusan, kita contohnya 32024. Jadi nama jurusan itu manajemen informatika. Oke, kita tambah lagi kita tambah dua jurusan lagi lah. Sini kita tambah 42024, itu jurusan teknik mesin. Oke, kita klik go. Oke, di sini sudah tersimpan. Ini kita pilih insert lagi, jurusan agrobisnis. Sini kita beri ID jurusannya 52024. Kita beri agrobisnis. Oke, kita klik go. Di sini sudah tersimpan. Coba kita melihatnya, apakah sudah tersimpan. Ya, di sini terdapat tiga nama jurusan. Oke, coba kita tambah di bagian mahasiswa. Yang di sini coba masing-masing kita beri tambah file 1. Di jurusan dosen, kita beri 1 saja. Kemudian nicknya kita asal-asal aja, 1, 4. Kemudian nama Bapak itu Pak Usman, dan mata kuliah itu desain pemrograman web. Kemudian Go. Oke, sudah tersimpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita ke mahasiswa.
siswa. Oke, kemudian kita insert dengan ID mahasiswa satu. Kemudian kita beri name misalnya itu 32024/2016. Oke, nama saya itu Aidil Putri Astin. Kemudian kita dari di sini sudah tersimpan, kita beri manajemen informatika, yaitu dan alamatnya saya itu di desa Satri Kembang. Kemudian ya, apakah sudah tersimpan? Ternyata sudah tersimpan. Kita lihat di sini. Kemudian kita mata kuliah. Kita coba insert, kita beri satu nama matkul kita coba terus lain pemrograman web dan SKS-nya ada 3 dan kita go. Sudah tersimpan. Oke, kemudian kita beri nilai. Oke, kita ke insert dan beri nilai. Coba kita satu. Kemudian ID mahasiswa, name saya, ID matkul ya desain pemrograman web. Kemudian kita beri contoh nilainya yaitu 90. Kemudian kita klik go. Sudah tersimpan. Di sini sudah tersimpan. Kemudian kita coba lihat di bagian index, kita refresh. Apakah ada nama saya? Ternyata ada nama saya. Sudah saya tambah tadi. Coba kita klik edit, bisa diedit, ternyata bisa diedit. Coba kita buang pada bagian di desainnya, kita buang, kemudian kita update. Coba kita lihat, ternyata sudah terhapus, sudah teredit. Oke, coba kita tambah lagi nama mahasiswa. Kita temukan 32024/2012. Kita beri nama Muhammad Fitri. Oke. Jurusannya yaitu jurusan informatika. Kemudian alamatnya desa, kita beri nama desa Sembuai. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lihat apakah tersimpan. Ternyata tersimpan. Oke, kita lanjut akan memberi pada bagian mahasiswa, bagian dosen mata kuliah dan nilai. Kita buat folder baru di UAS. Nanti kita lihat di Visual Studio Code. Kita buat file, coba kita ke Visual Studio Code. Kemudian kita klik pada bagian new file, new folder. Kita beri nama dosen, enter. Kemudian kita tambah file.
kita tambah file dengan nama index.php, kemudian enter. Oke, saya akan mencarinya filenya itu dosen, kemudian nah sini kita beri, kita copy yang sudah saya buat. Oke, Ctrl C, Ctrl V, oke, Ctrl S. Oke, di sini kita akan buat file lagi, yaitu dengan nama tambah. Oke, tambah .php, enter. Kemudian kita copy lagi pada bagian ini. Oke, kemudian Ctrl S. Oke, kemudian kita tambah file lagi, yaitu proses dimana proses tambah .php, kemudian enter. Kemudian kita copy lagi yang sudah saya buat. Ctrl V, jangan lupa Ctrl S. Oke, kemudian kita tambah file lagi, yaitu file namanya edit.php, kemudian enter. Oke, kemudian kita copy lagi. Oke, kita Ctrl S. Nah, kemudian kita tambah lagi, yaitu proses editing, proses mengedit, proses edit.php, kemudian enter. Oh, salah nama, coba kita Ctrl C, rename, kemudian proses edit, kita enter. Oke, dan kita copy lagi yang sudah saya buat ini. Kemudian kita tambahkan di sini, Ctrl V dan Ctrl S. Kemudian kita tambahkan itu file hapus.php, kemudian enter. Kita copy, kemudian Ctrl V, Ctrl S. Oke, betul, saya sedikit lagi. Oke, kemudian kita buka ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini kita akan ke bagian dosen yang sudah kita buat tadi, dosen. Nah, ternyata sudah ada. Yang ini tadi yang kita buat secara manual. Kemudian kita coba tambah. Oke, ini punya 90345, namanya Bu Sri Wahyuni. Kemudian nama mata kuliahnya yaitu database. Kemudian kita simpan. Ternyata sudah ada. Kemudian kita coba edit. Oke, kita edit. Ini kita ubah
jadi 367. Kemudian kita update. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, kita coba cari di mana kesalahannya. Oke, di sini di bagian proses edit. Di line 3 dan 4. Line 3 dan 4. Ini apa yang salah? Kita lihat. Kita copy ulang. Kita copy ulang ini. Ctrl C. Oke, Ctrl S. Dan kita coba buka lagi. Kita update. Oke, ternyata sudah bisa. Ternyata tadi salah copy. Oke, coba kita hapus. Saya yakin. Oke, ternyata sudah. Kemudian kita pada bagian mata kuliah, kita buat folder pada bagian mata kuliah. Di sini saya coba mengklik pada bagian mata kuliah. Ternyata tidak ada file karena saya belum membuat file dengan nama mata kuliah. Oke, kita coba buka Visual Studio Code. Kita buat folder lagi. Folder itu nama mata kuliah dan enter. Kemudian kita tambah file bernama index.php dan enter. Dan kita copy. Yang Ctrl S, kemudian kita tambah lagi file di dalam folder mata kuliah, yaitu tambah file tambah .php, kemudian enter. Oke, kemudian kita copy. Terus dan kita tambah file lagi, yaitu bernama proses tambah .php, kemudian enter. Dan kita copy, kita paste, dan Ctrl S. Dan kita tambah file lagi, yaitu bernama edit.php, kemudian enter. Oke, kita copy lagi pada bagian ini. Ctrl C, dan kita paste, Ctrl S. Oke, kita tambah lagi, yaitu proses edit atau update PHP, dan enter. Kemudian kita copy, paste, Ctrl S. Kemudian kita tambah lagi folder, yaitu nama hapus.php, enter. Dan kita copy,
kemudian Ctrl V, kemudian kita coba buka file mata kuliah. Kita buka tadi, kita buka, nah ternyata bisa. Dan kita coba tambah mata kuliah, namanya yaitu mata kuliah statistika itu SKS-nya ada 2, kemudian kita simpan. Oke, di sini ada 2, coba kita edit. SKS-nya menjadi 3. Ini update, dengan kasih update, coba kita hapus. Oke, mulai yakin, ya yakin. Nah, ternyata sudah dihapus. Kemudian kita akan buat folder untuk ke nilai. Di sini kita coba klik button nilai. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Oke, kita akan membuat folder bernama nilai. Kita klik nilai, kemudian enter. Oke, saya coba cari folder kode nilai. Oke, sudah dapat. Kemudian kita tambah file, itu nama index tambah file di index.php, kemudian enter. Dan kita copy lagi pada ini, Ctrl C, Ctrl V, ternyata salah copy, Ctrl A, Ctrl V, dan kita ini copy lagi, Ctrl C, kemudian Ctrl S. Kemudian kita tambah lagi ke foldernya, yaitu filenya dan tambah .php, ini enter. Kita cari pada bagian tambah. Oke, Ctrl V, Ctrl S, dan kita tambah file lagi, yaitu proses tambah .php, enter. Oke, kita copy, dan Ctrl S. Kemudian kita tambah lagi file yang bernama edit.php, kemudian enter, dan kita copy, Ctrl S. Kemudian kita tambah lagi, yaitu proses edit.php, kemudian enter. Kemudian Ctrl C, Ctrl S. Oke, terakhir kita tambah file bernama hapus.php, di enter. Dan kita copy, Ctrl V, Ctrl S. Oke, coba kita buka lagi, kita refresh terlebih dahulu. Coba kita tambah di nilai, itu nilai. Kemudian kita coba tambah nilai. Mungkin tidak tersimpan. Tambah, Ctrl S, yang kita buka lagi, coba kita tambah.
bisa kita bentar kedua di sini ini tersimpan, mata kuliahnya itu disimpan dulu. Kemudian kita beri nama nilai contoh 80 dan kita simpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita coba edit nilainya, yaitu 90. Kita update, kita bisa coba kita hapus. Oke, sudah bisa. Kita coba ditambah di nama mata kuliahnya, itu kita coba tambah database in SPS yaitu 4, kemudian kita simpan. Oke, kita coba ke nilai, coba kita tambah. Di mata kuliah ada ternyata sudah ada database, dan kita bernilai 100, kemudian kita simpan. Oke, cukup sampai di sini pembuatan database. Semoga bermanfaat. Saya Aidil Fiadin, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.